Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Fariza Azahra dari SD IT Permata Kota Mojokerto. Saya akan menceritakan masa kecil Soekarno. Pada suatu hari, saat matahari mulai terbit di Surabaya, pada tanggal 6 Juni 1901, lahirlah seorang bayi laki-laki yang diberi nama Kusno Sosrodiharjo. Ayahnya bernama Raden Sukembisa Sosrodiharjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyomanraya. Ayahnya adalah seorang guru di Bali, sedangkan ibunya adalah seorang penari pendet. Ayah dan ibunya menikah pada tahun 1896, lalu dikaruniai anak perempuan bernama Sukarmini, yaitu kakak Soekarno. Soekarno dilahirkan di tengah-tengah kemiskinan. Beliau tidak mempunyai sepatu, mandi bukan dari air keran, tidak mengenal sendok dan garpu, dan kemiskinan itu menyebabkan hati Soekarno menjadi sedih. Saat Lebaran pun, Soekarno juga merasakan kesedihan karena dia tidak bisa membeli petasan. Namun, pada suatu saat, ada teman Bapak Sukemi yang memberi hadiah kepada Soekarno. Dan setelah bungkusannya dibuka, ternyata berisi petasan. Kebahagiaan itu tidak pernah terlupakan. Pada masa kecilnya, Soekarno tidak jarang hanya makan satu kali sehari. Soekarno hanya makan ubi dan jagung tumbuk karena tidak mampu untuk membeli beras. Masa kecil Soekarno tidak terlalu bahagia. Ia sering sakit. Letak rumah Soekarno yang lebih rendah menyebabkan rumahnya sering kebanjiran ketika musim hujan, dan itu menyebabkan lingkungan tidak sehat yang menyebabkan Soekarno sering sakit. Kemudian orang tuanya mengganti namanya dari Kusno Sosrodiharjo menjadi Soekarno. Su artinya paling baik dan Karno diambil dari nama seorang pejuang tanah air dan seorang patriot penuh bakti. Ketika di Mojokerto, rumah Soekarno dekat dengan sungai dan letaknya rendah, sehingga kebanjiran ketika musim hujan yang menyebabkan Soekarno sering sakit. Kemudian, Soekarno pindah ke Jalan Residen Pamuji yang letaknya lebih tinggi. Saat sekolah dasar, Soekarno menyebut dirinya sendiri seorang jago yang menguasai teman-temannya. Namun, Soekarno tidak dapat berlaku jagoan di hadapan teman-teman Belanda. Ketika menjadi anggota perkumpulan sepak bola, Soekarno terpaksa menyesuaikan diri dengan anak-anak Belanda. Di Mojokerto, Soekarno mengenyam pendidikan dasar pribumi, yaitu Erste Landscape School, yang pendidikannya hanya sampai kelas 5. Lalu pindah ke ILS atau Europe Slager School yang pendidikannya sampai kelas 7. Ketika di ILS, Soekarno kurang menguasai bahasa Belanda sehingga harus turun tingkat. Selain itu, di sekolah ILS ada perbedaan antara orang pribumi dan Belanda. Namun, Soekarno termotivasi untuk sekolah di ILS demi masa depannya. Pendidikan Soekarno tentang kehidupan banyak diberikan ayah dan kakeknya. Sang kakek walaupun memanjakannya, tetapi juga mengajarkan tentang pentingnya adil dan jujur. Selain itu, Soekarno juga mendapat pengajaran tentang kebaikan dari seorang pembantu rumahnya bernama Sarinah. Soekarno diajari dengan mencintai ibu, dia akan mencintai rakyat kecil yang berarti mencintai umat manusia. Hal ini sangat berkesan dan membekas dalam diri Soekarno. Dalam diri Soekarno juga timbul keyakinan bahwa guru kehidupan bisa diperoleh dari mana dan di mana saja. Sekian dari saya cerita singkat masa kecil Soekarno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.